selamat pagi. Balik lagi nih bareng aku Aka. Yes. Ini lumayan bersemangat hari ini. Karena ini aku akan perjalanan ke arah timur, ke Jawa Timur. Terus insya Allah sampai ke Bali juga untuk perdana solo ride atau solo touring. Terus ini di tanggal 19 April, ini jamnya nih 5.50. Tadi sih sebenarnya berangkat dari rumah tuh 5.30-an lah, tapi tadi sempat berhenti ngecek-ngecek ini apa namanya, bawaan, terus prepare kamera segala macam. Begitu. Jadi ini aku lewat nanti perjalanannya tuh yang aku lalui itu dari Salatiga, lebih tepatnya Tingkir sih, ke Tingkir. Terus ini ngelewatin jalur ini, Jalan Suruh, nanti arah Sragen, habis itu Ngawi, terus Ngawi, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Kertosono, Nganjuk, Jombang. Habis Jombang nanti turun belok kanan ke arah Pare, ke arah Kediri, ke ngelewati Kampung Inggris untuk mau ambil jalur Batu. Nanti kalau pulangnya dari Bali mungkin kita lewatin jalur apa ya, Pantura mungkin, karena aku juga selama ini kalau pulang ke Malang tuh udah lama nggak lihat Pantura sih. Jadi nanti kita lewatin aja, insya Allah ya. Jadi ikutin aja perjalanannya. Ini aku masih di daerah Suruh. Jadi tidak akan full perjalanan aku rekam karena nanti lihat momen-momennya juga. Sama aku nih mau ngetes bahan bakar. Ini kan motorku kondisinya udah 155 cc. Nah, aku mau ngetes gimana sih tentang konsumsi bahan bakarnya, dan nanti akan aku tes juga perbedaan pakai ROX. ROX itu adalah kayak oktan booster, tapi dia sebenarnya lebih ke membersihkan bensinnya biar lebih bensinnya lebih sehat aja, lebih bersih gitu, lebih clean. Jadi biar kendaraannya juga lebih enak. Kalau untuk naikin booster kayaknya dia nggak terlalu tinggi sih. Maksudnya nggak bikin misalkan dari 90 jadi 95 tuh kayaknya sih nggak ya, aku lupa baca itu ya. Tapi kalau dari 90 jadi 92 masih mungkin, masih masuk. Cuman sebenarnya yang aku cari dia adalah apa namanya, efek buat bersihnya itu. Jadi kalau misalkan amit-amit di SPBU manapun dapat bensin yang kurang oke, nah pakai ROX tuh membantu lah, begitu. Tapi ini aku kondisi untuk start ini nggak pakai ROX, jadi nanti kita cek bersama-sama apa namanya, konsumsi bahan bakarnya berapa. Karena aku juga penasaran sih setelah mesin ini di bore up konsumsinya jadi berapa. Karena kalau pakai di kota-kota kan masih hitungan kasar kan, maksudnya kayak paling 1 banding berapa, terus kan kayak dikit-dikit ngisi. Kalau ini kan kelihatan berjalannya lebih jauh, kecepatan bisa lebih stabil, lebih konstan. Terus kondisi mesin kan juga akan pasti berbeda karena motor akan bisa lebih lelah, kan lebih capek karena dipakai riding berjam-jam tuh pasti ada pengaruhnya lah. Begitu teman-teman. Jadi ditunggu aja nanti akan ngerekam di kota mana. Tapi kayaknya sih per masuk kota aku akan ngerekam sih. Cuman kalau kayak terlihat masih biasa-biasa aja atau belum ada momen, ya kita skip dulu. Oke? Kita lanjut nanti di selanjutnya. Ini baru nyampe di Karanggede atau apa ya, Boyolali. Wih, udah Indostation. Ya udah full tank. Wih, enaknya riding pagi-pagi tuh kayak gini. Hawanya juga masih enak, masih lumayan adem, masih sejuk. Terus kanan kiri hijau-hijau lagi nih. Matahari masih malu-malu itu, masih ketutupan awan. Wih, enak banget sumpah. Anjir, matanya seger, hijau-hijau. Ini truk depannya kenceng sih, makanya aku jaga jarak aja.
pengen nyalip kok juga terkadang dari lawan arah tuh masih rame kan, jadi pengennya biarin dia jauh dulu. Oke, nanti kita sambung lagi di depan. Udah mau deket-deket masuk kota Sragen. Terus nanti kita akan lanjut lagi di Sragen ada apa. Plat Malang. Kebetulan. Udah mau mendekati kota Sragen, tapi nama daerahnya apa ya? Gemolong apa ya? Masih Gemolong apa bukan ya? Mungkin buat teman-teman yang lebih ngerti, lebih paham, ntar bisa tolong dibenerin. Lupa kadang sini tuh kanan pagi apa lurus ya? Tapi kalau kanan tuh pasar. Udah ke kanan sih. Ya udah deh, kita ambil kanan dulu. Kalau lurus tuh kayaknya jalan lingkar sih. Apa bukan ya? Semoga tasnya ini aman juga deh yang belakang. Nanti kita cek ulang. Soalnya tadi kan jalannya agak bumpy, jadi dia kayaknya geser-geser dikit sih. Oke, kita lanjut di depan nanti. Jadi aku mau sedikit berbagi tips nih kalau lagi berkendara solo atau rombongan ya, atau mungkin pas kayak gini lagi vibes-vibesnya mudik, pasti kan jalanan lumayan rame dan padat kan. Jadi kalau nemu jalanan yang lagi kayak gini, nggak rata, bumpy, terus aspalnya ada yang cekung, ada yang berlubang bahkan, itu pertama prefer sih, misalkan depan kalian ada mobil ya, jaga jarak sih, biar kalian punya apa ya, ruang untuk melihat ke depannya tuh lumayan luas. Jadi ketika mobil ini menghindari lubang, kalian juga bisa menghindari lubang. Cuman kalau kayak contoh ini, si Jupiter Jet mepet gitu misalkan ya, terus si mobil ini menghindari lubang, atau kalian di tengah-tengahnya mobil ini, di belakang persis tengah-tengah, terus kan karena dia tengah-tengah pasti kan dia menghindarinya kan cuma lewat kolongnya kan. Nah terus kalian langsung tuh ketemu lubang dan kalian refleks untuk ngerem, itu prefer jangan ngerem sih, dilibas aja, dibablasin aja. Karena kalau kita ngerem, suspensi depan kan udah neken, udah makin pendek kan, udah main kan. Kalau kalian neken dan ketemu lubang, itu akan lebih jeduk lagi karena dia jarak mainnya lebih sedikit. Terus misalkan kayak nemu lubang atau jalanan nggak rata, terus kalian libas, prefer sekalian pantat diangkat, jadi agak berdiri gitu loh, biar tangan dan kaki ini main kayak jadi suspensi, jadi nggak kaku gitu loh, nggak bikin stres di badan gitu. Nah buat yang teman-teman motornya motor tangki depan, itu akan lebih enak karena kakinya bisa ngejepit, kaki dan paha tuh bisa ngejepit tangki, dan itu bisa bikin lebih balance gitu. Kalau kayak aku kan ini ada keranjang ini juga cukup membantu sih, biar agak ngejepit kakinya. Kalau kayak bebek sih kakinya bagian pijakannya agak ditekan dikit, jadi sembari ngangkat tapi kakinya sembari neken dua-duanya kanan kiri, biar itu lebih kuat juga, biar ketika ngelibas tuh nggak terlalu goyang gitu loh. Untuk matic juga sama,
begitu. Jadi semoga membantu ya tipsnya ini. Karena kan untuk keperluan riding jarak jauh kan yang penting kan ibaratnya apa ya, fit tubuhnya, durability tubuhnya. Jadi kalau udah kena misalkan kayak nemu jalan kayak nggak rata tadi banyak, terus kalian ngerem terus habis itu jeduk lagi, terus otomatis kan ini tangan kaki kan dapat tension kan, dapat pegel kan karena ngerem terus habis itu nahan gitu. Itu malah akan lebih bikin berkendara juga lebih capek. Semoga tips software tips dari aku membantu ya. Ini kayaknya perlu ngecek tas lagi deh biar nggak geser-geser lagi, karena tadi juga ngelibas jalan-jalan kayak gitu, kemungkinan sih tasnya udah geser dikit lah. Ini aku ada di daerah mana ya? Kayak kalau nggak salah sih Gemolong sih. Aku agak lupa sih. Atau ini udah mau mendekati Sragen? Ini sih udah mendekati Sragen maksudnya. Tapi apakah ini udah masuk Sragen? Kayaknya sih masih Gemolong ya kayaknya ya. Oke, nanti kita sambung lagi di depan. Kita lihat di depan ada apa. Jadi ikutin terus aja. Thank you. Oke, udah masuk ke kota Sragen. Kotanya lumayan oke sih. Maksudnya kelihatan kayak pace-nya tuh slow gitu loh. Pace-nya santai. Dan di kota Sragen belum terlihat macet. Atau mungkin ini karena masih pagi ya. Jadi aku masih belum melihat para pemudik plat-plat jauh gitu. Biasanya sih kalau lewat Sragen sih berarti kemungkinan dia mau mengarah ke Madiun, Magetan ataupun Jombang biasanya. Tapi nggak tahu juga sih. Cuman untuk kayak plat-plat di luar Jateng tuh aku belum ngelihat banyak sih. Tadi ada 1-2. Itu depan kayaknya entah orang touring atau orang mudik sih, motor gede gitu. Cuman buat teman-teman juga yang ngelewatin jalur ini masuk kota Sragen, agak waspada juga ya, karena di jalanan kota Sragen ini cukup bumpy. Jadi takutnya agak melengen atau enggak ngeh loh kalau jalannya ternyata aspalnya ada jeglukannya gitu. Jadi daripada cukup berbahaya. Ini orang Jogja, plat AB, pakai Versys. Tapi numpang lewat buat orang-orang Sragen. Nyampe Sragen tadi berangkat 5:30, ini jam 7, 1 jam setengah. Untuk bensin kayaknya ini baru turun 1 liter nih, karena dia udah mau ke arah sisa 3 literan. Aku baginya gitu sih. Ini yang atas tuh tak bagi 2. Terus yang biru bawahnya itu sebenarnya 1 liter, terus yang merah tuh juga 1 liter. Begitu. Aduh, lupa tadi. Tak foto sih, tapi aku tadi lupa angkanya. Udah berapa kilo? Kira-kira sih kayaknya 60 kilo, 50 kilo. Ada sih 50 kali. Kalau 60 kayaknya belum nyampe. Oke, nanti kita sambung di depan lagi. Pokoknya ikutin terus. Karena insya Allah aku akan sampai Bali. Tapi untuk 1 hari ini ke Malang dulu, ke rumah dulu. Mau nyekar dulu. Kalau ibarat kata orang-orang, dari kowe ke kon. Kowe itu kan kalau di Jawa kan maksudnya kamu kan kowe.
Kalau Jawa Timur kan dia kon. Nah, dulu tuh aku pernah di sini tuh ada jalanan di aspal sini tuh, ini aspal ini kayaknya depan itu, atau yang sebelah sana ya, sebelah kanan ya. Jadi dia tuh nggak rata, terus aku nggak ngeh karena aspalnya kelihatan kayak gini, kayak mulus. Ternyata tuh dia ada jeglong gitu. Waktu naik Vario ngehantam terus goyang kan, nggak apa, karena aku nggak aware gitu loh. Terus ini kayaknya udah diratain deh, makanya kayak tadi udah beda. Itu aku kejadian 2000 berapa ya, 2020 apa 2021 ya, aku lupa. Yuk kita lanjut lagi. Ini di depan mbaknya plat N loh, orang Malang. Kita satu tujuan sih mbak, tapi gokil sih. Mbaknya Solo sendirian. Maksudnya Solo tuh bukan kota Solo, tapi maksudnya sendirian. Naik motor Scoopy. Entah mbaknya tadi dari mana, cuman waktu masuk daerah Gemolong atau tadi hampir Sragen, ketemu mbaknya ini, terus aku nggak ngeh, kirain tuh platnya H, ternyata N. Gokil sih. Sendirian ke arah Malang yang kira-kira masih 250-an kilo lagi. Masih berapa ya? Berapa jam ya? Ya 5 sampai 6 jam lagi kalau misalkan jalan santai ya. Untuk kecepatan aku motoran kali ini ya di segini aja, 80, 90, 100, 80, 90, 100, enggak yang 120 atau enggak sih. Nyantai sih aku. Terkadang memang nyampe 110, 120, tapi nggak selalu. Konstannya sih di sini, biar RPM-nya kan juga lebih rendah kan, lebih enak gitu loh. Sekalian ngetes konsumsi bahan bakar kalau kita pakai touring. Menurutku karena 80, 90 tuh 100 tuh kondisi idealnya orang kalau touring tuh segini aja. Aku lupa matiin alarm lagi. Masih bunyi. Wah ini yang megang daerah Sugeng Rahayu dan Eka Mira, yang nanti kalau di Jalan Ngawi lumayan menakutkan. Coba ini kita tarik ya. Jadi narik tadi kan lawan arah ada yang mau nyalip, jadi aku turunin ke sedikit. Sama karena ini sih knalpotnya agak nahan ya, biar nyari aman kan, biar silent. Oke, kita lanjut nanti sampai kalau udah sampai di Kota Ngawi ya. Udah memasuki daerah Jawa Timur. Tadi aku udah ngelewatin Gapura Selamat Datang di Provinsi Jawa Timur sih. Terus ini udah ngelewatin Gontor. Nanti di depan kita akan masuk ke kotanya. Ngisi nggak ya? Nanti aja deh ngisinya kalau udah kira-kira habis 3 liter. Sembari ngecek udah berapa kilo sih kita jalan. Nanti kita hitung bareng-bareng konsumsi motor ini berapa. Dengan spek 155 cc, karbu PE28, knalpot standar silent dari Lone Rider. Yang
ternyata menurutku untuk motor ini knalpotnya masih terlalu nahan, perlu dioprek-oprek dikit. Ntar aja kalau udah nyampe Semarang sih. Ini udah jam 7.21, kira-kira nyampe kota pas setengah 8 nggak ya? Nah ini yang aku maksud jalur-jalur kalau si Sugeng Rahayu, Eka dan Mira yang akan menakutkan tuh di jalan ini. Karena kan jalannya udah agak kayak gini kan, gak rata, bumpy. Terus bis-bis itu kan juga kenceng-kenceng, habis itu lawan arah kan juga rame kayak gini. Nah ini yang perlu diwaspadai, apalagi kalau kalian yang jalan malam ya, itu perlu lebih waspada lagi sih. Dan kenapa aku prefer di jalan pagi, karena ya matahari itu udah paling terang, jadi membantu penglihatan gitu loh. Jadi begitu kenapa aku prefer jalan pagi hari, ya karena ini matahari yang akan membantu menyinari jalanan biar lebih terang, karena biar sepanjang mata memandang tuh terang gitu loh. Karena agak was-was deh kalau nyelip-nyelip di sini, takut ada polisi nyemprit. Tapi hawanya enak ya, adem ya. Ambil kiri aja apa ya? Dan kenapa aku langganan di jalan ini ya karena ini enak gitu loh, banyak pohon, rindang, rimbun, hijau-hijau, seger lah. Tuh, ini kan teduh kan. Ini jalan 100 di speedo ya. Namanya itu cahaya matahari yang tembus ngelewatin sela-sela gitu, ray of light ya, apa ray light, alah itulah pokoknya. Jadi keren kan. Gini nih jangan dilawan. Dia lecet, kitanya bisa lebih dari lecet. Aduh, pantatnya mulai pegel. Nanti kita sambung lagi kalau ada yang lebih menarik lagi di depan. Jadi tetap ikutin terus. Thank you.
atasnya kayaknya udah mulai geser-geser deh, udah mulai kendor dikit. Nanti kita cek waktu kita review ya. Tuh depan tuh kelihatan adem kan. Tapi memang kurang oke-nya di jalannya aja sih. Kalau ini jalannya udah mulus lagi, ajib sih. Jalur tengah lah kita bilang. Bukan kita bilang sih, aku bilang. Hijau-hijau lagi nih. Nah ya ini nih penguasanya. Eka Mira Sugeng Rahayu. Ini plat B nih. Kita ambil kirinya aja ya. Depan kayaknya kosong segitu. Dan ternyata di sini tuh banyak posko-posko mudik ya. Jadi buat teman-teman tuh akan sangat-sangat nyaman lah untuk mudik lewat jalur ini. Terus juga convenience store atau kayak Indomaret, Alfamart tuh juga banyak, pom bensin juga banyak tuh yang jual-jual kelapa tuh, seger kan. Jadi untuk tempat istirahat aman lah daerah sini. Adem lagi. Kanan kiri banyak yang jualan.
jalur Sragen Ngawi. Hijau dan rindang. Kalau jalanannya mulus aja, wah mantap sih. Tapi emang menurutku akan cepet agak mulus lagi sih, karena yang lewat tuh nah kayak gini-gini loh. Dulu ini kecelakaan sih. Nah yang lewat tuh kayak gini nih, truk-truk gini. Wih, kecelakaan parah nih kayak ini. Sampai jempalik gitu. Ngantuk apa ya? Kemungkinan sih ya. Tapi semoga supir dan kernetnya baik-baik saja. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah mungkin memasuki kota Ngawi ya. Jadi ikutin terus. Kita motoran bareng, motoran online tapi. Karena yang nonton kan pasti online kan. Jadi stay tune terus. Thank you. Karena hijau-hijau, istirahat bentar. Seger soalnya lihatnya. Alhamdulillah cerah sih. Gokil. Sembari kencengin ini biar aman lagi. Boleh udah aman sih, cuman tadi kan gajruk-gajrukan, jadi kita cek dulu biar lebih enak, lebih nyaman. Oke, habis ini lanjut lagi. Ini udah memasukin kota Ngawi ya, ini kotanya ya. Ya, vibes Jawa Timurnya udah mulai kental, mulai kerasa. Penataan bangunannya tuh kalau kayak daerah-daerah Jawa Timur, ibaratnya bukan apa ya, bukan kota yang besar, bukan kota utama kayak Surabaya, Malang gitu tuh. Kayak vibesnya kerasa gitu loh, kayak beda ya. Jawa Tengah juga punya vibe sendiri, kota-kota kecilnya kayak Sragen tadi, atau Boyolali atau Klaten. Terus ini juga Ngawi. Kalau ini pace-nya kotanya agak cepat karena mungkin kota yang cukup ramai ya, cukup yang sering dilaluin para entah pemudik atau mungkin moda transportasi darat. Kalau kayak Sragen tadi kan dia agak slow gitu, agak santai. Ini nama tugunya tugu apa ya? Soalnya bentuknya kayak bentuk gading kan. Apakah Ngawi sentra industri pengrajin gading atau ukiran gading gitu? Aku juga belum tahu sih. Mungkin buat teman-teman ada yang lebih tahu itu tadi arti makna ding, bukan arti makna dari monumen itu atau apa ya, patung atau monumen ya, monumen. Ini bensin udah mau hampir ke 3 liternya udah mau habis. Nanti kita lihat nyampe pom bensin mana. Ntar habis itu kita ngisi, full tankin lagi, nanti kita hitung. Baru nanti kita pakein rocksnya. Tapi mulai gerah ya di sini ya. Mulai sumuk. Jaket ventilasi udah kebuka semua sih.
Oh iya, ini udah mulai Jatim, berarti udah mulai herek-herekan nih. Di origin of herek. Kalau Ngawi itu makanan khasnya apa ya? Aku juga nggak ngeh sih. Makanan khasnya dari Ngawi itu apa? Oke, habis ini kita akan menuju ke kota selanjutnya, yaitu Nganjuk. Apa Kertosono dulu ya? Aku lupa. Wah, antara itu sih. Oh iya, Caruban. Caruban Nganjuk. Nanti yang Kertosono tuh yang mau ke Jombang. Iya. My bad. Jadi nanti kita lanjut aja di depan lagi. Pokoknya ikutin terus perjalanan kali ini.